hari Yesus dengan kerendah hatian berlutut kepada Yesus. Siapa yang tidak mau jadi orang muda ini? Kaya, ganteng, rohani, suci, rendah hati. Semuanya mau jadi seperti dia, dan semua cewek-cewek di sini pasti mau punya pacar yang seperti itu. Apa kata Tuhan? Kalau ibu bacakan dari Markus 10 ayat 17 sampai 22, orang muda ini bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Luar biasa, anak muda ini gambaran muda kaya raya, tua senang-senang mati masuk surga. Tapi apa kata Yesus? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Kemudian kata Yesus kepadanya, "Hanya satu kekuranganmu." Tuhan Yesus tegas ya. Sudah melakukan semuanya yang baik. Sudah menuruti ayah ibu, hormati ayah ibu, sudah tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak memberi kesaksian palsu, tidak menipu orang. Sudahlah Tuhan Yesus, apalagi yang kurang? Cuma satu saja kekurangan. Sudahlah, aku sudah baik, aku sudah pintar, aku sudah ganteng, aku sudah kaya raya. Tidak apa-apalah Tuhan kalau aku sedikit saja lihat gambar porno. Tidak apa-apalah Tuhan kalau kali ini saya contek-contek sedikit. Tidak apa-apa Tuhan kalau sekali ini saya bantah guru, bantah orang tua. Kan besok-besok saya berbuat baik lagi. Tapi kata Tuhan, hanya satu kekuranganmu. Anak-anak, ibu mau tanya, ada seorang dokter yang hebat, dokter yang brilian, dia sukses dalam semua operasinya. Setiap kali dia operasi orang, sukses, hidup. Satu saja, dia mabuk, dia minum tuak, lalu dia mabuk, dia gagal operasinya, dia bunuh satu orang. Satu saja pasiennya yang mati karena dia mabuk. Dia bersalah tidak? Dia bersalah. Tapi kan sudah kerjakan begitu banyak operasi yang sukses. Sudah begitu banyak ada orang-orang yang hidup karena dokter ini. Satu saja orang mati karena dia. Tidak apa-apa. Tetap bersalah. Hanya satu saja kekuranganmu di depan Tuhan. Kau tidak lagi sempurna. Kau tidak bisa lagi selamat karena perbuatanmu. Karena tidak ada satupun perbuatan kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Satu saja kekuranganmu. Dikatakan di sini, hanya satu saja kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Satu saja. Tapi hanya satu itu, karena perkataan itu mukanya muram, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Satu saja kekurangannya. Tuhan tahu satu kekurangannya itu, itulah yang menjadi Allah dalam hatinya. Anak-anak, mungkin di sini semuanya melihat kau baik-baik, semuanya lihat kau sempurna, kau pintar, kau rajin, kau menang lomba, kau dengar-dengar dengan guru. Satu kekuranganmu, kau punya Allah lain dalam hati. Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kau lakukan ketika tidak ada yang melihat. Tuhan tahu hatimu, dan iblis juga tahu hatimu. Anak-anak, ibu mau tanya, masa lalu
kemarin? Apa yang kita lakukan 2 tahun yang lalu? Kita tahu tidak? Kita tahu tidak apa yang kita lakukan kemarin? Tahu tidak? Tahu. Tuhan tahu tidak apa yang kita lakukan kemarin? Tahu. Iblis tahu tidak apa yang kita lakukan kemarin? Tahu. Kata iblis selalu mengganggu kita. Kamu kemarin curi uang kan? Kau curi uang. Kau bukan orang Kristen. Kau lihat, kau 5 hari yang lalu kau lihat gambar porno. Sudahlah, tidak apa-apa sekali lagi. Itu kata iblis. Karena iblis tahu masa lalu. Masa sekarangmu, sekarang akan datang. Kau tahu tidak? Tidak tahu. Tuhan tahu tidak? Tahu. Setan tahu tidak? Tahu. Setan tidak tahu. Setan tidak tahu masa depanmu. Karena itulah dalam Alkitab dikatakan jika Raja Nebukadnezar bermimpi, tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu apa yang terjadi dengan Mesir. Tidak ada satu orang pun tahu apa yang akan terjadi bahkan dengan Tuhan Yesus. Dia mati dan disalibkan, menebus dosa kita, mengalahkan setan. Setan tidak tahu rencana Tuhan, tapi Tuhan yang tahu hari esokmu, Tuhan yang tahu hatimu, dan Tuhan yang menentukan jalanmu. Anak-anak, jika engkau dipakai oleh Tuhan, maka engkau menyerahkan hidupmu kepada siapa? Apakah engkau menyerahkan hatimu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, atau kepada iblis? Tuhan tahu hati dari anak muda ini. Karena itu dia bisa melihat dan dia bisa tahu satu kekurangan itu. Apa yang menjadi Allah dalam hatimu anak-anak? Apakah itu iblis? Apakah itu egomu? Apakah itu kepintaranmu? Apakah itu uangmu? Apakah itu wajahmu? Tubuhmu? Apa yang menjadi Allah dalam hatimu? Jangan-jangan pada hari ini engkau telah menyerahkan hatimu kepada si iblis. Iblis yang tidak tahu masa depanmu. Iblis yang hanya mengganggumu, yang mau mengambil nyawamu, mau mengambil hidupmu yang ke depannya. Hati-hati anak-anak, kepada siapa engkau menyerahkan hatimu? Kita berlanjut kepada pembahasan kita pada hari ini. Kemudian kata orang, kemudian ayat 22, karena perkataan itu bukannya murah, lalu ia pergi dengan sedih sebab banyak harta miliknya. Anak-anak, ketika kita menerima anugerah itu dari Tuhan, anugerah yang tidak bisa hilang, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi Allah dalam hati anak muda itu. Maka anak muda itu jangan sedih. Anak muda itu tidak bisa melihat akan tawaran yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Tuhan menawarkan hidup yang kekal. Tuhan menawarkan harta di surga. Tapi anak muda itu pergi dengan sedih karena dia lebih melihat harta di dunia dibanding harta di surga. Anak-anak, saya mau tanya, apakah harta di dunia bisa hilang? Harta di dunia bisa dicuri orang? Pada hari ini Tuhan sekali lagi menawarkan kepada kalian harta di surga, hidup yang kekal, harta yang tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok,
engkau menggunakan waktumu. Tetapi jika engkau tidak mengikuti Tuhan, dan jika engkau melakukan perbuatan-perbuatan baik tanpa mengikuti Tuhan, itu adalah sia-sia. Ketika kau ikut Tuhan, ketika kau memberikan hatimu dan hidupmu kepada Tuhan Yesus, maka perbuatan baik itu akan keluar dari hatimu secara natural. Secara otomatis kau akan menjadi milik Tuhan. Anak-anak, ada sebuah rumah dan kemudian ada rumah lainnya. Dalam rumah itu ada babi dan ada anak manusia. Anak babi dan anak manusia sama-sama kotor. Kemudian anak babi dan anak manusia dimandikan dan jadi dengan indah. Ketika pintu itu dibuka dan disuruh, oke, babi manusia, kau pergilah ke rumah yang satunya lagi. Anak babi akan kemana? Anak babi akan ke kandang babi. Anak babi akan anak manusia yang dia keluar dari rumah itu dengan dia akan kemana? Akan ke rumah satunya lagi. Anak-anak, apakah engkau babi? Apakah engkau manusia? Manusia yang sudah dibersihkan oleh Tuhan, manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan, akan berjalan dengan waktu kalian, apa yang kalian kerjakan pada gadget kalian, pada handphone kalian, pada sosial media kalian, apa yang kalian lakukan dengan mata kalian, dengan otak kalian, apa yang kau lakukan dengan hidupmu, apa yang kau lakukan dengan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan yang melihat hatimu, Tuhan yang melihat hidupmu. Pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kau babi atau kau manusia, pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Pada hari ini, ketika Tuhan sudah sekali lagi mau memberikan kepadamu anugerah keselamatan yang tidak bisa hilang, pakailah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Pada anak-anak sekalian, kita lipat tangan, kita tutup mata kita, mari kita masuk dalam doa. Semuanya tutup mata kalian dan lipat tangan, tidak perlu intip-intip satu sama lain. Mau tanya pada hari ini di tempat ini, anak-anak, kau sudah dengar teguran yang keras dari Tuhan. Kau sudah dengar firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan identitasmu sebagai orang-orang Kristen. Pada hari ini, siapa di sini yang mau berjanji sekali lagi di hadapan Tuhan? Hanya Tuhan yang lihat engkau, anak-anak. Siapa di sini yang berjanji sekali lagi, Tuhan, aku mau jadi anak Tuhan. Aku tidak mau jadi anak babi. Aku mau jadi anak Tuhan yang terus ikut Tuhan kemanapun Tuhan suruh. Siapa yang berkata demikian, acungkan tanganmu. Tuhan yang lihat anak-anak, Tuhan yang lihat tangan-tangan kalian yang teracung, Tuhan yang lihat komitmen kalian, Tuhan yang lihat hati kalian satu demi satu. Yang berkata demikian, acungkan hatimu dan berjanjilah di hadapan Tuhan pada hari ini sekali lagi. Turunkan tanganmu anak-anak, Ibu akan mendoakan untuk kalian semua. Tuhan, pada hari ini kami mau sekali lagi menyerahkan untuk anak-anak dan guru-guru di SMA ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang sudah melihat hati mereka, Kau yang tanamkan benih firman dalam hati mereka, supaya mereka menggunakan hidup mereka untuk kemuliaan-Mu saja, hidup mereka untuk kemajuan Pulau Sabu. Ya Tuhan, kami menyerahkan Sabu ke dalam tangan Tuhan, Sabu yang indah, Sabu yang akan maju terus di kedepannya. Kiranya Engkau memakai anak-anak di SMA ini terus Tuhan, supaya mereka boleh maju, supaya mereka tidak ketinggalan dengan anak-anak di tempat lainnya Tuhan. Persaingan semakin ketat, anak-anak di tempat lain akan datang dan menguasai pulau ini. Jangan biarkan itu terjadi Tuhan. Biarkan mereka boleh menguasai sekolah mereka, menguasai pulau mereka. Mereka menjadi tuan atas pulau mereka sendiri ya Tuhan. Kami serahkan semua anak-anak tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa.
dan